Teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video ke-11 kita setelah sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data user yang ada pada tabel user di dalam database MySQL kita. Nah, teman-teman, untuk video yang ke-11 ini, kita akan memfokuskan pembahasan kita untuk menangani permasalahan yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu kita bisa asumsikan jika pada tabel user ini terdapat banyak data. Ya, misalkan saja kita asumsi ada 500 data misalkan yang terdapat pada tabel user ini. Dan semua data ini pasti akan ditampilkan ke dalam web apps kita. Ya, kenapa? Karena di sini kita sudah menggunakan metode all untuk menampilkan semua record data yang ada pada tabel tersebut. Oke, jadi teman-teman nanti bisa bayangkan kalau misalkan kita menampilkan 500 data di halaman web apps kita ini, teman-teman nanti bisa bayangkan seberapa lama waktu yang teman-teman gunakan untuk scroll ke bawah. Dan itu jelas tidak efektif ya untuk pengguna ataupun user daripada web apps ini nantinya. Nah, kita bisa mengatasi hal tersebut dengan menggunakan fitur yang sudah disiapkan oleh Laravel. Oke, jadi fiturnya adalah pagination. Oke, teman-teman nanti bisa langsung buka dokumentasi Laravelnya. Kemudian kalian bisa langsung buka database, kemudian pilih yang pagination. Oke, kemudian ada beberapa hal nanti yang kita lakukan, termasuk salah satunya kita akan mengganti metode all ini dengan metode paginate. Ya, jadi misalkan saya akan find saja ya di sini. Kita akan find paginate seperti ini. Kita akan temukan. Oke, kita akan temukan untuk paginate-nya seperti ini penggunaannya. Kalau teman-teman perhatikan, jadi kita cukup menuliskan paginate, kemudian ada parameter 15. Parameter 15 ini menunjukkan bahwasannya kita akan menampilkan 15 data untuk setiap halaman, seperti itu. Dan ini bisa teman-teman ganti. Misalkan nanti kalau kalian mau menampilkan 5 data untuk setiap halaman, nah ini bisa kalian ganti dengan angka 5 seperti itu. Oke, kita bisa langsung gunakan saja ya di sini. Metode all akan saya ganti dengan metode paginate seperti ini. Kemudian di sini saya ganti dengan angka 5. Oke, kita save dulu. Oke, kalau sudah saya akan reload di bagian ini dan tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan parameternya yaitu 5. Sedangkan data yang ada di sini adalah 3 data. Nah, kita akan coba ubah dulu ya. Kita coba ubah dulu. Misalkan saya mau menampilkan 2 data saja. Kalau saya save, kita coba reload. Oke, jadi yang ditampilkan hanya 2 data saja. Oke, kemudian kalau misalkan saya mau 1 data saja yang ditampilkan. Jadi di sini parameternya bisa kalian ganti dengan angka 1. Oke, kemudian di sini kalau saya reload, yang ditampilkan hanya 1 data saja. Seperti itu. Nah, untuk data-data yang lainnya bagaimana? Oke, kita tidak bisa melihat data yang lainnya. Nah, di sini juga sudah disiapkan ya, teman-teman nanti bisa menambahkan navigasi halamannya. Oke, kita coba cari links. Oke, penggunaannya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan perintah yang seperti ini. Jadi ini bisa kalian tambahkan di bagian view-nya. Jadi kalian buka user.blade-nya. Nah, di bawah T-body ini, di bawah tabel ya, di bawah tabel, karena kita mau menambahkan navigasinya itu di bawah tabel. Oke, di sini ini bisa kita tambahkan kode seperti yang ini. Oke, $user ini diambil dari key-nya. Jadi tidak bisa menggunakan nama aliasnya. Oke, jadi di sini kita menggunakan key yang dikirimkan dari controllernya. Ya, jadi di sini saya gunakan $user, kemudian kita gunakan tanda panah ke kanan, kemudian tambahkan links, jangan lupa untuk menambahkan kurung buka dan tutup. Ya, jadi kita save dulu. Oke, kalau sudah kita coba reload. Nah, kita sudah punya ada 3 navigasi ya di sini untuk
yang kedua, ini artinya data yang kedua. Kemudian kalau saya pilih 3, ini adalah data yang ketiga, seperti itu. Nah, teman-teman, kita punya permasalahan lagi, tapi sebelumnya saya mau menempatkan navigasinya ini mungkin di sebelah kanan. Oke, teman-teman nanti bisa menambahkan beberapa perintah di sini. Saya akan menambahkan span. Kemudian di sini ada kelas, yang mana di sini saya akan menambahkan kelas yang namanya flow type. Jadi nanti navigasinya akan berpindah ke sebelah kanan. Seperti itu. Nah, ini kita cut. Oke, ini kita cut. Kita pindahkan ke dalam span-nya ini ya. Oke, saya paste saja di sini. Oke, mungkin ini saya rapikan dulu mungkin. Oke, kita save. Kita coba jalankan hasilnya seperti apa. Nah, ini hasilnya. Jadi sudah berpindah ke sebelah kanan. Oke, jadi kita punya permasalahan lagi teman-teman. Kalau kalian perhatikan di sini, kalau misalkan saya pilih halaman yang kedua, angkanya tetap 1 ya. Kemudian halaman yang ketiga, angkanya juga tetap 1. Nah, saya maunya angka ini disesuaikan dengan urutan datanya. Jadi misalkan kalau saya pilih 2, ini artinya angkanya 2. Kemudian kalau 3, ini 3. Begitu juga misalkan di sini kalau saya ubah, saya akan menampilkan 2 data untuk setiap halamannya. Kita reload dulu. Oke, ini page 3-nya tidak ada. Jadi datanya tidak ditampilkan ya. Oke, jadi ada 2 navigasi saja di sini. Oke, jadi ada data 1 dan data 2. Kemudian kalau saya berpindah ke halaman yang kedua, nah di sini dimulai dari angka 1 lagi. Seharusnya kan di sini 3 ya. Seharusnya di sini 3. Nah, kita bisa mengatasi permasalahan ini dengan menggunakan metode yang sudah disiapkan oleh Laravel lagi ya. Oke, caranya seperti apa? Kita bisa masuk ke view-nya, layer view-nya, ke user.blade lebih tepatnya ya. Nah, di sini kita akan mengatasi permasalahan yang ada di sini. Ya, caranya. Jadi teman-teman nanti bisa mungkin nanti bisa di searching yang namanya first item. Ya, kita punya first item. Saya mau tampilkan dulu ya first itemnya seperti apa. Ya, di sini $user tanda panah first item. Nah, seperti ini. Kita coba tampilkan dulu first item itu seperti apa. Oke, kalau misalkan saya ke halaman yang pertama, dia akan menampilkan 1, ini bukan 11 ya teman-teman, melainkan ini 1, tapi ditampilkan sebanyak 2 kali. Kenapa ditampilkan sebanyak 2 kali? Karena di metodenya di sini, kita menampilkan 2 data untuk setiap halamannya. Jadi 2 data ya. Kemudian untuk kodenya juga saya tempatkan di dalam loopingnya. Maka angka satunya itu akan di looping sebanyak 2 kali sesuai dengan parameter yang ada di sini. Ya, kalau saya mau tampilkan 1, mungkin saya ubah 1 dulu. Seperti ini. Kita uji coba dengan 1 ya, supaya lebih mudah untuk dipahami. Oke, jadi di sini 1, teman-teman perhatikan, ini menunjukkan halaman pertama ya. Jadi di sini untuk halaman pertama dan data pertama. Oke, kalau misalkan saya ke halaman kedua untuk data kedua. Kemudian di sini halaman ketiga untuk data ketiga. Atau item pertama untuk setiap data yang ada pada setiap halaman. Nah, jadi agak sulit. Akan saya tunjukkan lagi seperti ini. Kalau misalkan saya mau tunjukkan per 2 data, oke, kita masuk ke sini dulu. Oke, jadi per 2 data ya. Di sini 2, di sini 1. Jadi yang diambil adalah item pertamanya, data pertama ya. Kemudian kalau saya ke halaman kedua, otomatis di sini 3. Jadi untuk data yang pertama ini di halaman kedua itu dianggap sebagai 3, seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada satu data lagi di sini, kita coba tambahkan satu data lagi. Misalkan saya akan tambahkan satu data dengan ID kelima. Kemudian siapa ini? Sticky misalkan. Oke, sticky.
@mail.com. Kemudian di sini sticky 1 2 3 4. Oke, saya tambahkan ada 4 data ya. Kalau misalkan kita cek lagi, ada 2 data di sini. Di halaman kedua juga ada 2 data. Nah, di sini, oke, yang diambil adalah item yang pertama ya. Makanya di sini yang item pertamanya yaitu 1. Kemudian di sini yang diambil juga ada adalah item pertamanya, yaitu 3 ya. Jadi di sini dia menganggap ini adalah data ketiga, seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan ada data lagi, berarti itu nanti disesuaikan ya. 3, 4, berarti data kelima dan data keenam kalau misalkan di sini ada lagi. Seperti itu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk membuat penomoran pada setiap halaman ini. Ya, agar nomornya ini bisa nyambung nantinya. Oke, jadi di sini ada satu-satu ya. Nah, kita coba terapkan dulu satu. Oke, saya tuliskan dulu di sini satu, satu. Oke, kemudian di sini di halaman selanjutnya itu ada 3 ya. Ada 3, 3 seperti ini. Ya, nah ini kita bisa tambahkan. Jadi untuk data pertama, oke, untuk data pertama nanti ini kita akan tambahkan dengan 0 ya. Jadi untuk data yang ini kita tambahkan dengan sebentar, bukan yang ini ya. Yang ini akan kita tambahkan dengan 0, dan yang data kedua kita tambahkan dengan 1 ya. Oke, jadi sebentar kita cek dulu. 0. Oke, jadi ini nanti kita coba tambahkan supaya dia jadi 1, kita tambahkan dengan 0 ya. Maka di sini hasilnya adalah 1. Kemudian data yang ini kita tambahkan dengan berapa supaya hasilnya itu adalah 2. Oke, jadi kita tambahkan dengan 1. Oke. Kemudian ini kita tambahkan dengan berapa supaya hasilnya itu adalah 3. 0 lagi ya. Ini juga sama, kita tambahkan dengan 1 supaya hasilnya itu adalah 4. Nah, jadi nanti kita cari adalah ini 01. Gimana cara kita mendapatkan angka 01 ini. Ya. Oke, jadi caranya seperti apa? Nah, sebelumnya sudah saya tunjukkan ya. Kita akan coba lagi untuk mendapatkan 01. Oke, kita bisa menggunakan ini, mungkin saya komen dulu. Untuk mendapatkan 01, kita bisa memanfaatkan variabel NO ini ya. Jadi misalkan NO plus plus, kalau saya save, kalau kita reload, nah dia nampilkan 0 dan 1. Di halaman 2, dia juga menampilkan 0 dan 1. Jadi bisa kita jumlahkan ini. 1, 1. Oke, mungkin saya buka lagi yang atas. Seperti ini. Oke. Jadi di sini 1 ditambah 0, hasilnya adalah 1. Ditempatkanlah di sini ya. Yang ini sudah tepat. Kemudian 1 ditambah dengan 1 ditempatkan di bagian ini. Yaitu 2 ya. 2 sudah benar. Ya, kemudian kita ke halaman berikutnya. 3 ditambah 0 ditempatkan di sini. 3. Kemudian 3 ditambah 1 ditempatkan di bagian ini. 3 tambah 1 sama dengan 4. 4. Oke, sudah benar ya. Jadi tinggal kita tambahkan saja. Nah, untuk proses penambahannya, ini akan saya hapus saja ya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita tambahkan di sini. Ya, jadi cara nambahkannya, kita panggil dulu yang first itemnya. Untuk memanggil first itemnya, kita gunakan key-nya ya. User first item, seperti ini. Barulah ini akan kita tambahkan dengan nomornya. Nah, cukup saya tuliskan seperti ini saja. Oke, jadi kalau misalkan saya reload, oke, ini udah berhasil ya. 1, 2, halaman selanjutnya 3, 4. Begitu juga dengan kalau misalkan ini kita ubah dulu parameternya 1. Kita save. Oke, jadi ada 4 juga. Halaman kedua data nomor 2, halaman ketiga data nomor 3, dan halaman keempat adalah data nomor 4. Seperti itu.
Oke, saya kembalikan lagi ke 2. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah salah satu cara yang bisa teman-teman gunakan untuk mengatasi penomoran dengan pagination. Sebenarnya masih ada cara lain yang bisa kalian gunakan, silahkan nanti kalian eksplorasi sendiri. Oke, teman-teman, untuk video ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Nantikan video selanjutnya. Untuk video selanjutnya, mungkin kita akan buat fitur untuk melakukan searching. Oke, baik. Cukup hanya ini yang bisa saya sampaikan. Nantikan video selanjutnya dan terima kasih.